Nah ini nih. Asik. Ini dia pahlawan bertopeng. Asisten viral. Iya. Sekarang nggak pakai baju hijau, baju putih. Baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bang Sahar menyampaikan tentang informasi ya, menyampaikan kepada netizen yang mendukung Lesti Kejora ya, mengatakan saya bahwa perlu Anda ketahui bahwa Lesti Kejora itu tidak bersalah ya. Jadi kesalahan dari pihak Yoni Dores itu melaporkan Lesti karena menyanyikan ya. Sebenarnya begitu. Itu kesalahan besar dari pihak Yoni Dores. Semestinya yang harus dilaporkan dari pihak Yoni Dores itu adalah pihak Indosiar. Karena Indosiar itu adalah penyelenggara daripada acara itu dari tahun berapa yang lalu yang di apa namanya itu acara dangdutan itu di akademia ya gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan kepada netizen sebagai pendukung daripada Lesti Kejora bahwa Lesti itu tidak ada salahnya. Dia tidak bersalah. Ya, karena yang mengadakan acara itu adalah Indosiar. Dan Indosiar itu sudah mengkondisikan semua. Sudah mensterilkan semua. Maupun acara maupun tentang hal-hal seperti royalti. Itu sudah diselesaikan dengan secara profesional. Ya. Jadi tidak perlu kita menuntut itu Lesti dari pihak Yoni Dores itu salah besar dan ini sekarang harus dituntut balik ya. Bang Sahar akan menuntut balik kepada Yoni Dores ya, karena kenapa itu pencemaran nama baik ya, tidak perlu dilakukan mereka dan kesalahan mereka melaporkan ke polisi itu Lesti Kejora itu adalah kesalahan yang besar ya. Semestinya yang dilaporkan adalah Indosiar ya, karena Indosiar yang mengadakan acara itu tentang pencarian bakat di dangdut itu namanya ya, apalah namanya itu saya kurang mengerti ya. Jadi itu saya mau sampaikan kepada netizen. Nah, jadi hari ini Bang Sahar menyampaikan bahwa Lesti tidak akan dipenjarakan, Lesti tidak akan bisa dituntut karena Lesti tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah Yoni Dores dari pihaknya melaporkan Lesti, sebenarnya bukan Lesti. Seharusnya bukan Lesti yang dilaporkan tapi pihak Indosiar. Oke, sampai di sini dulu Bang Sahar menyampaikan hal ini. Salam advokat. Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Sebelumnya aku kasih unjuk tahu dulu nih. Karena lagu tersebut, kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Setahu aku Lesti terkenal itu karena lagunya Kejora, ya enggak? Karena lagu Kejora, makanya dia dipanggil Lesti Kejora. Dan dia juga terkenal karena dia juga ikut kontes Dangdut Academy waktu itu pada tahun 2014. Dan semenjak dia ikut kontestan Academy, dia nggak pernah tuh nyanyi daun kering, ranting kering, nggak pernah tuh ya. Ini tuh sebenarnya udah lama. Ini kejadiannya udah lama ya. Ini si Lesti nyanyinya udah lama, tapi kenapa baru diungkit sekarang gitu loh ya? Kenapa baru diungkit sekarang? Pada saat itu si Lesti masih nyanyinya panggung ke panggung gitu loh. Kan otomatis si Lesti itu masih dibayar gitu ya. Kalau misalkan si Mbak baju hijau menuntut gitu kan ya, ya lucu beb, lucu ya. Otomatis kan pada saat itu ada IO, ada produser gitu kan. Baru kalau misalkan si Lesti Kejora ini nyanyi sendiri, IO-nya sendiri, produsernya sendiri, tiket masuknya diambil sendiri, bisa tuh. Lah ini waktu itu Lesti masih panggung ke panggung kan, otomatis dia masih dibayar, ya kan. Dan ini lagi beb, apa ya, aduh nggak tahu lah aku yang mau ngomong kayak gimana. Si Lesti Kejora ini cobaannya banyak banget ya. Hidup udah ayem, udah tenang, sudah setenang-tenangnya masih ada ujian, masih ada aja cobaan ya. Diangkatlah derajatnya Lesti Kejora ini ya, melalui itu. Semoga ya si Lesti Kejora ini makin meledak ya, karena aku salah satu fansnya Lesti Lovers Indonesia ya. Kayak gimana, greget aja aku sama ini ya.
greget gitu loh say ya. Ini udah lama, kenapa baru dibuat sekarang gitu loh ya. Dan terkenal itu juga karena suara, bukan lagu ya. Banyak yang nyanyi ranting kering, daun kering itu banyak. Kenapa cuma Lesti gitu loh ya. Kenapa cuma Lesti ya? Kalau misalkan karena lagunya itu yang bagus, gak mungkin Lesti Kejora itu bakalan ini katanya ya. Nih contoh, misalkan aku yang nyanyi ya, pasti semuanya pada kabur nih. Ah masa sih aku harus diam saja. Nah kan, buruan kan? Iya, karena nggak enak suaranya. Kalau Lesti ini suaranya menggelegar, cucok meong, apa aja yang dia nyanyikan orang tertarik, sama kayak aku ya. Yang awalnya aku nggak suka dangdut, gara-gara si Lesti, ada telete. Kok, aduh, ada aja ya nih di beranda, ada aja ya. Menurut kalian gimana nih? Tanggapan kalian gimana mengenai video ini? Gimana yang beredar saat ini? Tapi Lestinya kayaknya mau nonton ini deh, bola ya. Yang di sana sibuk. Kembali di sini kita bersuara ya untuk Lesti Lovers, mana suaranya. Kemudian juga untuk Leslar, terus juga untuk Leslop. Ada nggak Leslop? Nggak ada. Tapi adanya Lesti Lovers di seluruh Indonesia. Yang setelah aku lihat ternyata Masya Allah, Leslar itu, bukan Leslar tapi Lesti Lovers itu dari berbagai macam provinsi. Dari provinsinya masih dibagi lagi. Ini perandaian untuk dari Jakarta gitu kan ya. Dari Jakarta aja terbagi menjadi berapa gitu. Masya Allah, persatuannya luar biasa. Bagaimana coba? Yang dukung itu satu Indonesia untuk mendukung atas kasus yang sedang ditimpa sama artis penyanyi dangdut Lesti Kejora. Semangat buat Lesti Lovers. Gue masih kepikir sama ibu baju hijau, bapak baju putih yang bilang kalau Lesti ini nggak mungkin jadi terkenal, nggak mungkin jadi artis, nggak mungkin jadi juara kalau nggak nyanyiin lagu Bagai Ranting Yang Kering. Bapak, ibu, kalian tuh riset dulu nggak sih sebelum kalian ngelaporin orang? Coba deh di riset lagi. Saya barusan ngeriset, saya lihat YouTube, kapan sih si Lesti ini? Saya penasaran kapan si Lesti ini nyanyi lagu Bagai Ranting Kering. Setelah saya cek, pernah memang, tapi itu off air, bukan saat di kompetisi. Dan gak ada kalimat dia gak akan terkenal kalau gak nyanyi lagu itu. Gak ada. Orang dia udah terkenal kok baru nyanyi lagu itu. Udah terkenal loh, udah ada titel The Winner di A1 dia. Baru dia nyanyi lagu itu. Kalian sebenarnya cek dulu gak profil Lesti? Cek gak sih? Kayaknya kalian salah deh. Kalian salah orang ini. Kalian salah cek. Tahu gak Lesti apa namanya? Lesti Kejora namanya. Kejora itu diambil dari mana tahu gak? Dari judul lagu kemenangan dia waktu di A1. Dan lagu itu, judul lagu itu, nama lagu itulah yang bisa dibilang ya mengangkat nama dia. Lagu itu juga mempunyai kenangan-kenangan dia waktu mengingat meniti karir sampai di saat ini. Lagu itu menjadi memorable. Bukan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalau lagu Bagai Ranting Yang Kering ya mungkin namanya bukan Lesti Kejora. Ya Lesti Bagai Ranting Yang Kering atau Lesti Kering, Lesti Ranting. Itu namanya. Kalau lagu itu yang dinyanyiin mengangkat nama dia. Cobain deh di riset lagi. Yang kalian lihat kayaknya video orang lain sih. Yang jadi juara setelah menyanyikan lagu-lagu itu. Ya ada Selfie. Dia jadi juara dan dia juga pernah nyanyiin di kompetisi lagu itu. Ada juga yang jadi juara Rara, dia juara 2. Aulia juara 3. Mereka sih yang saat kompetisi nyanyiin lagu itu. Yang lainnya mah gak ada. Lesti mah gak ada Lesti. Aduh pusing aku lihat ibu ini. Mana ngomongnya ngotot lagi kan. Ngotot emosi gitu. Kayak yang bener tapi salah bu. Lesti Kejora dilaporkan polisi gara-gara menyanyikan sebuah lagu. Ini menarik ya, karena ini berseliweran terus di beranda saya. Saya juga sebagai penyanyi panggung, dari panggung ke panggung, yang kebetulan dulu juga pernah ikut audisi di ajang pencarian bakat yang sama yang digelar oleh TV tersebut juga. Tapi saya di sini sedikit gagal fokus dengan pernyataan oleh ibu-ibu baju hijau, ya. Pernyataan yang dikatakan oleh beliau mengklaim bahwasanya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu Ranting Yang Kering. Yang membuat Lesti menjadi juara adalah lagu Ranting Yang Kering. Yang membuat Lesti menjadi artis adalah lagu Ranting Yang Kering. Gara-gara lagu Ranting Yang Kering tersebut, Lesti bisa jadi juara.
Saya masih kurang sepakat dengan pernyataan tersebut. Ya. Dulu banyak peserta lain mungkin yang menyanyikan lagu Ranting yang Kering tidak jadi juara. Contohnya seperti saya sendiri. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah menyanyikan lagu Ranting yang Kering. Jangankan juara, masuk beberapa besar aja tidak. Karena apa? Karena suara saya bisa dibilang tidak bagus. Berarti poinnya di sini yang membuat Lesti menjadi juara adalah suaranya Lesti. Menyanyikan lagu apapun bagus, bukan karena lagunya. Gitu. Jadi tidak menyanyikan lagu Ranting yang Kering pun, Lesti menyanyikan lagu yang lain pun tetap bagus gitu loh. Enggak bagusnya menyanyikan lagu itu doang, enggak. Jadi kayak saya kurang setuju kalau beliau mengatakan bahwasanya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu yang Ranting yang Kering. Justru setahu saya yang membesarkan nama Lesti adalah lagu Kejora. Ya, makanya namanya Lesti Kejora, bukan Lesti Ranting yang Kering. Setahu saya, ya mohon maaf kalau memang ada kesalahan, mohon dikritik ya. Jadi sekarang konsepnya gini, kami sebagai penyanyi panggung, nih Bu ya, khususnya saya sebagai penyanyi panggung dari panggung ke panggung yang terus bernyanyi di hajatan-hajatan atau enggak di event-event. Sekarang takut Bu posisinya mau menyanyikan lagu yang tadinya lagu itu diciptakan oleh penciptanya, jadi belepotan ya. Dari penciptanya untuk kita semua happy, untuk penikmat musik, baik penonton ataupun penyanyinya jadi happy. Sekarang jadi takut Bu, sumpah aja, saya takut. Biasanya saya dapat request, Mas Abi, tolong nanti nyanyikan lagu ini ya. Terus sekarang, wah ngeri, ini bukan lagu saya Bu, nanti saya disomasi lagi gitu, jadi kesannya kan. Ngeri bener. Jadi ngeri seumpamanya kalau menyanyikan lagu ini kan kesannya yang nggak ke artis besar doang kan Bu. Jadi ke semuanya gitu. Sebagai penyanyi itu kan kakak beradik sama pencipta lagu yang Ibu katakan. Ya, jadi harus sowan dulu dan ini mungkin saya rasa entah itu besar ataupun kecil sama-sama profesinya sebagai penyanyi Bu. Jadi juga sekalian saya mau mengklarifikasi di sini mungkin ada beberapa lagu yang memang sudah saya bawakan, mungkin banyak sekali ya lagu yang sudah pernah saya bawakan. Jika ada jejak-jejak digital saya menyanyikan lagu-lagu yang saya lupa lagu apa saja yang pernah saya nyanyikan, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pencipta-pencipta lagunya karena saya tidak izin dulu menyanyikan lagu-lagu tersebut. Tapi di sini saya tidak ada niatan untuk merusak lagunya. Saya hanya ingin menghibur semua masyarakat dengan lagu tersebut karena menurut saya lagu-lagu tersebut yang sudah diciptakan itu lagu-lagunya bagus dan bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat semuanya. Sehingga saya membawakan lagu-lagu tersebut, tujuan saya untuk menghibur masyarakat, bukan untuk merusak dan bukan untuk merusak lagu tersebut dan bukan untuk apa ya, nggak ada lah pokoknya, nggak ada niatan jelek untuk bukan untuk merusak lagu tersebut ataupun bukan untuk membajak lagu tersebut menjadi hak milik saya dan lain sebagainya. Tidak sama sekali. Saya hanya untuk berkepentingan menghibur masyarakat semuanya. Jadi saya mohon kepada pencipta lagu, saya pribadi meminta untuk agar jangan seperti inilah. Kami sebagai penyanyi dari panggung ke panggung merasa takut mau menyanyikan lagu-lagu yang sudah booming.